Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita terus menerima nikmat, memanfaatkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua senantiasa termasuk pada hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabat serta kita insyaallah selaku pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-51 ayat 56, surat Jin ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Oleh karenanya, keberadaan kita dengan segala aktivitas yang ada di muka bumi ini sering kita katakan sebagai sebuah pekerjaan atau rutinitas yang kita lakukan dengan segala aktivitas berlabelkan profesi masing-masing. Ada yang karyawan, ada yang berbisnis, ada yang mengelola usahanya dan seterusnya. Maka itu kita katakan sebagai bentuk pekerjaan atau bekerja. Lantas bagaimana Islam memandang pekerjaan itu sendiri? Oleh karenanya, merujuk pada firman Allah tadi, tentunya segala aktivitas yang kita lakukan tentunya dinisbatkan untuk menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita harus bekerja? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah mengingatkan kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Makna kata khalifah, sebagaimana mungkin kita pernah dengar dalam sebuah kajian oleh Ustaz Hadi Hidayat, ada setidaknya dua makna yang bisa kita sama-sama pahami. Makna yang pertama adalah khulafa atau saling menggantikan. Jadi makna khalifah yang menggantikan adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tentunya akan saling berganti, akan saling terus meneruskan. Dalam sebuah keluarga, tentu setelah adanya kita akan ada anak, akan ada cucu dan terus keturunan kita untuk menggantikan posisi kita. Yang tadinya adalah seorang anak, dia menjadi ayah atau menjadi ibu, lantas terus anaknya akan menikah kembali, punya keturunan dan seterusnya.
Pun begitu dalam aktivitas tempat kita bekerja. Tidak ada yang memang kekal atau selamanya. Akan ada saling berganti dari posisi satu ke posisi berikutnya. Awalnya posisi tertentu dijabat oleh si A, berikutnya bisa jadi oleh si B, selanjutnya dilanjutkan oleh si C, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya makna khalifah ini adalah saling menggantikan. Makna yang kedua adalah sifat untuk memakmurkan, menyukseskan. Makmur itu sendiri berasal dari kata amaro makmur. Artinya bahwa keberadaan khalifah di muka bumi itu adalah pada dasarnya bagaimana bisa memakmurkan atau menyukseskan ketika manusia menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karenanya penciptaan manusia di muka bumi tidak lain dan tidak bukan dalam konteks untuk beribadah tadi adalah mengerjakan yang namanya amal soleh. Amal berarti adalah pekerjaan. Jamaknya adalah a'malu. Maka siapapun bisa melakukan pekerjaan, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman, untuk melakukan yang namanya pekerjaan. Namun akan berbeda ketika pekerjaan itu disandarkan semata-mata hanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi yang namanya amal soleh. Pekerjaan amal soleh inilah yang pada akhirnya berujung kepada ganjaran yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan hasanah. Inilah yang selama ini selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Artinya kita memahami bahwa keberadaan kita di muka bumi, profesi apapun yang kita emban, karyawan, pekerja, wirausaha, dan seterusnya, tidak lain dan tidak bukan pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki nilai yang namanya tadi amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Seruan ini ditujukan kepada secara umum, yaitu kepada manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ard, apa yang ada di muka bumi. Di muka bumi termasuk semua tempat yang kita pijak ini adalah fil ard. Maka kita diminta, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, seringkali analogi makan tadi, ketika kita bekerja, analogi mencari sesuap nasi, memenuhi nafkah atau mencari pekerjaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dalam pencarian nafkah tadi tentu ada aturan-aturan yang memang telah ditetapkan. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk orang mukmin, kepada seluruh manusia. Maka ketika ada satu ataupun lebih dari aturan yang terlanggar atau diabaikan, maka yang terjadi tentunya adalah fasad atau kerusakan. Oleh karenanya kita diperintahkan
mencari rizki yang halalan thayyibah, baik itu mendapatkannya maupun spending out atau membelanjakannya. Lantas bagaimana cara kita menjadikan bekerja ini menjadi sebuah ibadah? Kita lihat firman Allah dalam surat ke-98, surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi pertama kali itu memang harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan apapun yang kita lakukan, niatkan semata-mata karena Allah, niatkan semata-mata karena mengharap ridha Allah. Agar ini menjadi nilai ibadah, agar ini menjadi catatan amal soleh, agar ini menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan tidak hanya berbentuk rizki ataupun gaji ataupun pendapatan atau uang ketika di dunia, tapi ketika kita pulang atau kembali mendapatkan yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka oleh karenanya semua amal pekerjaan sangat tergantung sekali dengan niatnya. Ketika ini kita niatkan karena Allah, maka akan tampak dalam melakukan pekerjaannya. Ketika dia melakukan pekerjaan karena dia sudah pasang niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang melihat, ada yang memantau atau tidak ada yang memantau. Kalau memang itu pekerjaan, maka dia akan lakukan pekerjaan itu. Kalau memang ada teman sepekerjaannya yang memang memerlukan bantuan, maka dia tidak akan segan untuk menolong. Semua semata-mata karena Allah. Maka dia akan selalu melakukan yang namanya saling tolong-menolong dalam kebaikan. Bagaimana Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dia akan saling mengoreksi, dia akan saling memberikan atau saling mengoreksi dan memberikan bantuan kepada kolega ataupun teman pekerjaannya ketika memang membutuhkan bantuan. Tidak akan merasa, oh ini pekerjaanmu dan ini bukan pekerjaanku. Yang kedua adalah bahwa tidak pekerjaan tadi kita sandarkan dalam konteks untuk semata-mata niat kepada Allah ataupun mengharap ridha Allah dan dilakukan secara ikhlas dalam bekerja. Maka kita niatkan bekerja sebagai cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentu ibadah bukan hanya di tempat ibadah atau saat menjalankan aktivitas ritual atau sering kita katakan ibadah mahdhah. Maka bekerja menjadi sebuah ibadah yang am, yang umum, yang ini juga menjadi tidak terpisahkan ya bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua sendi ya adalah ibadah termasuk bekerja. Sehingga niat menjadi unsur utama dan terpenting dalam ketika kita memulai pekerjaan. Sehingga lelah dan setiap tetesan keringat kita bernilai amal ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka awali setiap pekerjaan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak kehilangan pahala ibadah yang sangat besar dari pekerjaan yang kita jalani. Pun ketika kita melakukan pekerjaan, masuklah kita dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah memanggil kita, ketika kita dalam melaksanakan pekerjaan yang dari awalnya sudah kita pasangkan niat semata-mata kepada Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka syahid apa yang memang kita kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini niat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua pekerjaan sangat tergantung akan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini Khatib mengajak pada diri pribadi Khatib sendiri dan seluruh para jamaah
Mari kita sama-sama koreksi terkait apa yang akan kita lakukan dengan semata-mata diniatkan mengharap ridho dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita niatkan semata-mata karena Allah, dunia kita dapat, akhirat pun kita mendapatkannya. Yang ketiga, cara pekerjaan yang kita lakukan harus benar. Artinya tidak semata niatnya benar, tapi juga cara yang kita lakukan agar ini tidak menjadi keliru dan bernilai ibadah, maka dilakukan menjadi benar atau dilakukan secara benar. Setiap umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan yang baik. Selain daripada itu, setiap umat muslim hanya memberi dari hasil usaha yang halal, sehingga mendapatkan apa yang menjadi kemaslahatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menimbulkan yang namanya kemudaratan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, hendaklah kita bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Bekerja tentu tidak hanya sekedar bekerja. Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalitas. Sebagaimana dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kalian yang jika bekerja maka ia bekerja dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bekerja secara sungguh-sungguh yang artinya tidak menunda-nunda pekerjaan yang bisa kita lakukan pada saatnya. Maka melakukan pekerjaan dengan penuh capaian sasaran kerja ini menjadi ciri bagi umat Islam dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya. Bekerja secara profesional artinya bekerja dengan segala kemampuan dan penuh menguasai pekerjaan sehingga mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja secara teliti sehingga lebih berhati-hati dalam menyelesaikan atau melaksanakan setiap pekerjaannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, agar segala sesuatu yang kita lakukan menjadi nilai ibadah kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya lagi-lagi mari kita sama-sama perbaiki niat kita dalam melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Nah, oleh karenanya apapun amanah yang diberikan kepada kita hendaknya dapat kita tunaikan, hendaknya dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh profesionalitas, dilihat atau tidak dilihat oleh atasan. Sekiranya memang itu sudah menjadi tanggung jawab, sekiranya itu memang sudah menjadi tupoksi, sekiranya itu sudah menjadi job description-nya kita, maka lakukanlah semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, tentunya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama menundukkan hati kita
untuk memohon ampun kepada Allah, untuk sekaligus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Dan kita berdoa, Allah mudahkan, Allah lancarkan segala sesuatu yang apa yang kita lakukan selagi kita menjadi khalifatullah fil ard. Dan tentunya kita berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qawmiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa itlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.